Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara bahagia dengan uang yang seadanya. Beberapa orang fokus dengan tujuan hidup mencari uang sebanyak-banyaknya agar bahagia. Benarkah uang itu penentu segalanya? Bahkan kebahagiaan. Pada kenyataannya, uang memang memegang peran dalam menentukan kebahagiaan. Tapi disebutkan dalam sebuah penelitian bahwa terlalu banyak uang justru bisa mengarahkan pada banyak hal negatif. Ada baiknya dirimu lebih bahagia dengan uang yang tak seberapa. Bagaimana caranya? Yang pertama, banyak bersyukur. Daripada banyak mengeluh, lebih baik mensyukuri apa yang sudah dimiliki dan didapat saat ini. Ada banyak orang yang mungkin tidak seberuntung dirimu saat ini. Sadari bahwa memandikan diri jangan hanya mendongkak ke atas, tapi juga ke sekitar. Jangan terlalu mendramatisir segalanya. Lebih baik bersyukur dengan yang kita miliki saat ini. Kedua, fokus meningkatkan kelebihan. Apakah kamu tidak puas dengan penghasilan saat ini? Asah lagi kemampuanmu agar punya kualitas yang lebih baik. Siapa tahu ada kesempatan pekerjaan yang lebih baik. Jadikanlah pengalaman saat ini sebagai pelajaran yang membuat dirimu berkembang. Fokuslah pada hal-hal baik yang bisa dilakukan saat ini. Jangan terjebak dalam kekurangan yang membuat dirimu stres. Ketiga, memangkas pengeluaran yang tidak perlu. Menata gaya hidup juga menjadi bagian penting agar tidak selalu merasa kekurangan. Memiliki kebiasaan menabung juga penting. Kalau memang tak punya budget untuk jalan-jalan, tahan dulu keinginan sambil menyisihkan sedikit demi sedikit. Kalau tidak bisa nongkrong di kafe mahal, lebih baik tidak perlu memaksakan diri, karena kamu bisa membuat kopi di rumah dan bersantai di sana. Keempat, berpikiran positif. Berpikir positif itu penting dalam segala hal. Banyak orang merasa hidup mereka gagal dan tak memuaskan karena lebih sering berpikiran negatif. Jangan mudah patah semangat dan putus asa. Pesimis hanya akan menguras habis energimu dengan sia-sia. Orang berpikiran positif biasanya selalu punya cara untuk keluar dari masalah. Kelima, mencari pekerjaan sampingan. Masih merasa kurang? Carilah pekerjaan sampingan yang tidak memberatkan. Ada kalanya kebutuhan hidup bertambah tanpa ada dugaan sekalipun. Tentu ini menyebabkan kita harus punya tabungan atau simpanan agar tidak kesulitan ketika membutuhkan. Manfaatkan hobi yang bisa menghasilkan, jadi selama dirimu melakukan hal yang disuka, juga bisa mendapatkan uang. Jadi, bisakah bahagia dengan uang yang tak seberapa? Tentu bisa. Semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Banyak-banyaklah bersyukur karena masih banyak orang yang tidak seberuntung dirimu. Apalagi kamu saat ini sedang menonton YouTube saya atau mendengarkan podcast saya, yang berarti kamu memiliki akses internet yang bahkan orang lain tidak bisa melakukannya. Jadi lebih baik bersyukur daripada merasa selalu kekurangan. Kali ini kita akan membahas tentang cara supaya kamu merasa cukup dengan apa yang kamu punya. Bahagia itu bisa dirasakan semua orang. Entah dia cantik, tampan atau biasa, kaya atau sederhana, tidak pandang bulu. Kuncinya adalah rasa cukup. Sebab kalau orang tidak bisa merasa cukup, dia akan mencari lebih dan lebih. Seolah-olah bahagia yang sebenarnya tidak kunjung tercapai. Padahal ketenangan yang hakiki itu adalah rasa cukup. Tentunya tanpa mengesampingkan proses dan usaha, tidak mudah memang lepas dari belenggu-belenggu keinginan yang belum diraih. Tapi untuk sejenak, coba kamu renungkan poin-poin berikut supaya lebih berbahagia dengan apa yang kamu miliki sekarang. Yang pertama, move on dari segala hal yang tidak bisa kamu ubah. Menerima kenyataan pahit itu memanglah sulit. Tidak apa-apa kalau kamu butuh waktu untuk menyembuhkan luka. Tapi apa yang bukan takdirmu, cepat atau lambat harus kamu relakan. Entah itu jodoh, pekerjaan impian atau tempat studi yang tidak sesuai target, tidak semua rencana manusia menjadi nyata, sebab Tuhan yang punya kendali. Gagal bukan alasan untuk berhenti melangkah. Ikhlaskan apa yang tidak bisa kamu ubah, bukan untuk 1 atau 2 kali, sebab selama kamu bernafas, hal-hal yang harus kamu relakan akan selalu hadir dalam hidup. Kedua, hilangkan ambisi untuk bisa diterima dan disukai semua orang. Hati yang tentram datang dari sikap yang seirama dengan keinginan hati, bukan bertolak belakang. Penting untuk bertanya pada diri sendiri,
apa sebenarnya yang kamu harapkan. Jangan sampai kamu lelah dan dongkol sendiri hanya karena ingin dinilai baik oleh semua orang. Selama keinginanmu tidak merugikan orang lain, cobalah realisasikan itu. Hentikan apa yang perlu kamu hentikan, entah orang lain suka atau tidak. Kamu perlu merasa cukup jadi apa adanya kamu. Ketiga, hargai dan syukuri hal-hal sederhana di sekelilingmu. Siapapun setuju kalau bersyukur adalah kunci ketenangan hidup. Tapi kadang kita lupa menerapkannya, terutama ketika dilanda kemalangan. Padahal kalau kamu melihat sekitar, banyak hal-hal penting yang layak kamu syukuri tanpa disadari. Udara yang bisa melegakan dada, sahabat yang selalu mendekap, keluarga yang selalu ada saat terjatuh. Bukankah kamu begitu beruntung masih memiliki itu semua? Keempat, kurangi stalking gambaran hidup ideal orang lain di media sosial. Kebanyakan orang memang selalu menunjukkan sisi terbaik yang ia punya di media sosial. Gaya hidup mewah, pasangan romantis, pencapaian karir yang sukses menjadi hal-hal yang sering dibagikan. Saat kondisi mentalmu baik-baik saja, kamu mungkin tidak terusik dengan kehidupan ideal yang orang lain pamerkan. Namun hal itu akan berbeda ketika kamu sedang sedih atau depresi. Ada perasaan semacam gagal dan insecure karena kamu tidak bisa seperti orang lain. Parahnya lagi, kamu bisa menganggap hidup ini tidak adil. Karena itu lebih baik alihkan waktumu dari medsos untuk menggali potensi diri, mengerjakan hobi, membaca buku, olahraga, atau kegiatan positif lainnya. Kelima, rencanakan tujuan yang ingin diraih supaya waktumu terarah. Ingat, meraih semua yang kamu inginkan belum tentu bisa membuat bahagia. Kamu mungkin sangat ingin bergaya hidup mewah, tapi orang yang kamu lihat itu belum tentu merasakan kebahagiaan yang kamu kira. Masalah hidup sangatlah kompleks. Jadi mulailah untuk merasa cukup dengan apa yang kamu miliki. Untuk mengalihkan pikiran, kamu bisa merencanakan tujuan baru dalam hidup. Bukan hanya bermanfaat meningkatkan value diri sendiri, tapi waktumu juga lebih terarah. Fokus meniti satu persatu tangga mimpimu, juga mengajarimu untuk selalu merasa cukup dengan langkah sesederhana apapun itu. Keenam, selalu berbaik sangka pada Tuhan atas setiap rencana dalam hidup. Kamu akan sulit merasa cukup kalau tidak bisa berbaik sangka pada Tuhan. Hati yang selalu terkoneksi pada Tuhan bukan hanya menghadirkan rasa damai, tapi juga syukur atas pemberiannya. Lantas masihkah pribadi yang gemar bersyukur merasa hidupnya tidak cukup? Kalaupun Sang Pencipta memberi hal lain yang di luar keinginan, yakinlah kalau itu adalah yang terbaik untukmu. Pasti ada hal indah yang dihadiahkan setelah takdir pahit yang kamu terima. Kamu sendiri sudah sejauh mana merasa cukup dengan apa yang kamu punya? Itulah tips supaya kamu merasa cukup dengan apa yang kamu punya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.